Oke, Bapak Ibu, saya mau opener dulu nih sebelum kita mulai FGD-nya ya, biar kita lebih saling kenal, bisa lebih saling akrab lagi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ketika nanti diumumkan, ada pengumuman misalnya, Insya Allah mulai Senin besok, Ananda sudah mulai masuk sekolah lagi, karena kondisi sudah normal. Tolong dong ditulisin di chat room-nya, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengarkan pengumuman itu? Atau ketika hari Seninnya, Ananda mau pergi ke sekolah? Apa kira-kira? Oh, sudah ada yang mulai menuliskan. Oke, saya mulai coba baca. Senang sekaligus khawatir. Oke, alhamdulillah katanya. Sudah aman kondisinya, sudah hijau. Atau beneran stadion COVID? Iya, betul banget. Kemudian sangat khawatir, iya. Anak-anak happy, orang tua khawatir, bener banget. Masya Allah, seneng. Anak-anak udah bosen di rumah. Khawatir, ya. Seneng banget tapi khawatir. Oke, khawatir, ya. Alhamdulillah, Ananda sangat kangen mau ke sekolah katanya. Takut tapi anak suka, iya. Sangat khawatir. Alhamdulillah senang banget, senang tapi juga khawatir. Anak happy, Umi Abi khawatir, ya. Sekolah siap, kalau orang tua belum siap, ya oke. Masih khawatir, Bu. Subhanallah. Khawatir, ya lebih ditekankan lagi. Ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Tapi bisa nggak ya surat protokoler? Ya betul banget pertanyaannya. Ya, jadi ada banyak itu yang ditangkap oleh ternyata pemikiran kita semua hampir sama semua. Dari SD sampai SMPTQ kemarin semua hampir sama. Rata-rata anak seneng tapi orang tuanya khawatir. Oke, masih khawatir kata Bunda Rofi, iya, masih sangat khawatir kata Bundanya Yasa, iya. Oke, iya benar, sangat dimaklumi. Ya alhamdulillah, kita jadi semua sekarang sepakat dan memahami bahwa pemikiran kita semua sama. Sama-sama kita masih khawatir, sama-sama tahu anak kita udah bosan di rumah, tapi kalau disuruh masuk sekolah sekarang, kita khawatir semua. Oke, Bapak Ibu, kita akan bicarakan mengenai hal itu lebih lanjut. Oke, selanjutnya Bu Yuli, screen yang berikutnya. Ya, Bapak Ibu, kejadian dari bulan Maret tanggal 17 itu, 17 Maret kita tiba-tiba semua orang harus bekerja, harus belajar di rumahnya. Dan itu merupakan sesuatu kejadian yang luar biasa. Dan itu semua akibat virus COVID-19. Nah, sekarang kita mau tahu dulu nih, kita mau cari tahu sama-sama kita diskusi COVID-19 dari wabah menjadi pandemi. WHO menetapkan coronavirus disease COVID-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020, Bapak Ibu. Sebelum menjadi pandemi, penyakit ini telah melewati fase wabah dan epidemi. Seperti halnya flu babi, yang dari April 2009 sampai Agustus 2010 itu ditetapkan di bulan Juni ditetapkan sebagai pandemi. Kita coba lihat tahapan-tahapan COVID-19 menjadi pandemi. Tahapan menuju pandemi, penentuan setiap tahap berdasarkan sebaran kasus secara geografis, bukan jumlah atau tingkat keparahan kasus. Nah, virus COVID-19 ini awalnya menjadi wabah karena ada peningkatan jumlah kasus penyakit secara signifikan di suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Yang pertama itu di Pasar Wuhan di Tiongkok, yang naik drastis sekali di awal Januari 2020. Nah, saat itulah virus corona ditetapkan sebagai wabah. Bahkan di Januari itu kita udah mulai khawatir ya, waduh di Tiongkok ada virus baru, ntar kemana-mana nggak ya gitu. Tapi kelihatannya sih beberapa kali virus babi, virus Singapura segala macam, burung segala macam itu tidak sampai ke Indonesia gitu. Nah jadi Januari itu saya masih ke Singapura itu karena harus menyiapkan studi banding. Ada beberapa sekolah dan anak-anaknya akan pergi ke Singapura gitu. Jadi walaupun takut-takut tapi kita masih berani gitu. Nah, kemudian dari wabah menjadi epidemi.
Penyebaran wabah mencapai wilayah geografis yang lebih luas. Virus corona menyebar dan menginfeksi penduduk di luar Wuhan, bahkan seluruh wilayah Tiongkok. Akhirnya, dari wabah, virus COVID menjadi epidemi. Dan dari epidemi menjadi pandemi. Karena penyebaran epidemi sampai ke negara-negara lain melalui penularan lokal dan timbulkan wabah di negara itu. Italia, Iran, Korea Selatan, dan sekarang sudah hampir seluruh dunia ada virus COVID-nya. Di 11 Maret 2020, COVID-19 itu 114 negara terinfeksi. Kalau sampai sekarang udah banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan flu babi, di Juni 2009, 74 negara yang terinfeksi. Jadi luar biasa banget virus COVID itu, Bapak Ibu sekalian. Silakan Bu Yuli, slide berikutnya. Nah, saya ambil dari the fourth negative consumer behavior in COVID-19. Bahwa ternyata COVID-19 itu punya pengaruh yang luar biasa terhadap dunia. Mempengaruhi banyak hal. Yang pertama, stay home lifestyle. Bahwa gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas working, living, and playing karena adanya social distancing. Virus COVID-19 menyebabkan gaya hidup stay home lifestyle ini ke semua orang. Yang kedua, bottom of pyramid. Piramida Maslow, yang tadinya kebutuhan dari puncak piramida yaitu aktualisasi diri dan self-esteem, terjun langsung ke dasar piramid, yaitu hanya makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Aktualisasi diri self-esteem kita abaikan. Semua terjun bebas ke dasar piramid. Kemudian megashift yang ketiga, go virtual. Dengan adanya COVID-19, konsumen menghindari kontak fisik manusia. Mereka beralih menggunakan media virtual atau digital. Makin sedikit kita berinteraksi fisik dengan benda ataupun manusia lain, makin bagus. Kalau bisa pesan lewat online, bayar lewat transfer, semua tidak ketemu langsung. Dan yang bagusnya, empathic society, masyarakat kita lebih kuat menghasilkan masyarakat baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Karena banyaknya korban nyawa akibat COVID-19. Ya. Jadi, COVID-19 berpengaruh besar terhadap dunia. Silakan slide berikutnya, Bu Yuli. Dan Bapak Ibu sekalian, Corona kills everything. Corona itu membunuh banyak hal. Di sini ada 40 list dari produk, bisnis, dan kebiasaan and habits yang dibunuh oleh COVID-19. Kalau Bapak Ibu lihat dari 1 sampai 40 ini, mungkin jangan-jangan setengahnya biasa kita lakukan dan sekarang tidak kita lakukan sama sekali. Handshake, ya, salaman, consumer confidence, atau self-employed worker, atau taksi atau ojol, atau bahkan air pollution ya. Polusi juga berkurang banget. Reception, wedding organizer. Kalau nikah sekarang itu harus ke KUA langsung dan nggak boleh nyewa gedung, nggak boleh ngundang banyak orang. Jangan-jangan dari 40 ini lebih dari setengahnya atau 80% yang tadinya biasa kita lakukan kita tinggalkan semua. Jadi corona menghilangkan banyak hal. Walaupun Bapak Ibu, banyak juga pendapat ekstrim. Saya kebetulan sebagai ketua JSIT Banten, banyak keliling ke beberapa sekolah-sekolah Islam terpadu di Banten ya. Dan di sekolah-sekolah di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, di Lebak gitu ya. Mereka mengatakan, Bu, masyarakat di sini, mereka bilang, Corona itu ada nggak sih sebenarnya? Gitu. Jangan-jangan Corona itu nggak ada. Itu hanya buatan oknum tertentu aja yang mau cari untung. Jangan-jangan itu hanya rekayasa. Gitu.
Atau ada lagi yang lainnya, yang ekstrim lainnya, yang mengatakan begini, kita mau minta tolong sama Allah selamat dari corona, tapi kita nggak mau sholat di masjid. Kita mau mencari rezeki, mau menyambut rezeki Allah, tapi kita nggak mau keluar rumah, katanya. Karena itu keluar rumah. Dua pendapat itu ekstrim. Tapi itu ada, di sekitar kita ada. Dan Bapak Ibu, corona ada, virus COVID-19 ada. Kita harus yakini itu. Karena memang yang kena juga udah banyak banget. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi itu. Silakan Bu Yuli selanjutnya. Nah, selain virus corona itu berdampak pada dunia, virus corona juga berdampak terhadap pendidikan, Bapak Ibu. Kegiatan belajar mengajar yang digeser menjadi virtual selama pandemi COVID-19 menimbulkan permasalahan. Saya yakin 90% atau bahkan lebih dari 90% guru-guru yang sekarang mengajar di TK, SD, SMP, SMA, tidak hanya di Baitul Mal ya, hampir di seluruh Indonesia, waktu kecilnya sekolahnya sekolah normal. Jadi tidak punya pengalaman. Tidak mengalami sendiri pembelajaran PJJ. Mungkin ada 1-2 yang homeschooling ya, walaupun dulu homeschooling nggak terlalu ini ya. Tapi kebanyakan dari guru, apalagi guru di Baitul Mal, kebanyakan guru dari Baitul Mal, TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, kuliahnya, mau dibilang konvensional apa enggak ya? Bukan konvensional, tapi adalah belajar kopdar gitu. Jadi nggak pernah mengalami itu. Dan tiba-tiba di tanggal 17 Maret diminta untuk, ayo kita semua belajar di online semua, di rumah semua. Ya sudah pastilah. Semuanya berusaha, tapi mungkin ada kurang-kurang, ada salah-salah. Kalau kita lihat dari sini, ragam masalahnya apa sih? Dari 246 pengaduan ke KPAI, efektivitas kegiatan belajar mengajar dikatakan 77% itu mengeluh beban tugas berat. 37% itu mengeluh waktu pengerjaan tugas sangat sedikit. Belum lagi minimnya keterampilan guru dalam pendidikan jarak jauh. Proses belajar jadi tidak menarik. Media digital yang digunakan guru terbatas. 83% menggunakan WhatsApp, Line, Facebook, dan Instagram. 53% guru hanya mengejar ketuntasan capaian kurikulum saja. Itu dari efektivitas kegiatan belajar mengajar. Kemudian dari akses internet. 36% penduduk bukan pengguna internet di tahun 2019. 42% siswa tidak mempunyai kuota internet memadai. Kemudian dari teknologi, 15% siswa tidak memiliki laptop, komputer, atau HP, dan 8% guru, hanya 8% guru yang mengerti teknologi pembelajaran online. Serta tentang orang tua yang terbebani biaya SPP. Ya, alhamdulillah, pemerintah dengan SK 4 Menteri kemarin mengumumkan sudah resmi, Bapak Ibu. Sudah resmi bahwa tahun ajaran 2020-2021 semua dimulai di bulan Juli tahun 2020. Dan yang boleh masuk tatap muka, kopdar, hanyalah sekolah yang ada di zona hijau, dan itu pun bertahap. Dan ketika ada peningkatan kasus positif, maka langsung belajar di rumah. Yang di zona kuning, zona orange, zona merah atau hitam, itu semua harus belajar di rumah. Tangsel, secara umum, zona merah. Jadi Bapak Ibu, sudah resmi bahwa tahun ajaran 2020 semua belajarnya harus online. Dan PPIA Baitul Mal sebenarnya di akhir Mei kami juga sudah memutuskan, kalaupun pemerintah mengizinkan masuk, tapi Baitul Mal akan lihat 4 item.
Yang pertama sarana prasarana. Yang kedua kesiapan guru. Sudah punya karakter COVID belum? Karakter COVID. Sudah punya karakter protokoler yang kuat belum? Sudah siap membentuk karakter protokoler hidup sehat ke anak belum? Yang ketiga orang tua. Orang tua sudah siap mengantar anak kemudian menjemput anak belum? Nanti mengantarnya bisa, menjemputnya ojek. Ya sama aja kalau menjemputnya ojek, berarti belum siap namanya. Kemudian dari segi anak. Nah, jadi kalau 4 item ini nggak siap, maka PPIA Baitulmal tidak akan mengadakan pertemuan kopdar. Di akhir Mei kami sudah putuskan, Juli Agustus kita akan online. Kemudian nanti kita akan lihat kondisi dunia, kita akan lihat kondisi Indonesia, kita akan lihat kesiapan dari 4 item yang saya sebutkan tadi. Sarana, guru, orang tua, dan murid. Kalau sudah siap, kelas level tinggi misalnya, di bulan September sebulan 2 kali masuk. Kelas 9 aja diajar oleh banyak guru, kelas 9 dibagi berapa kelas gitu. Satu kelas hanya sedikit. SD juga 5-6 dulu yang hari Senin masuk gitu, diajar oleh banyak guru. Gitu. Tapi dengan resminya dari pemerintah kita akan lihat September kira-kira siap masuk nggak kita atau belum siap. Karena PPIA Baitulmal tidak akan mengambil resiko untuk menjadi salah satu wasilah yang menyebabkan virus COVID-19 itu akan tersebar. Nah, permasalahan berikutnya muncul. Kalau dari Maret sampai Juni kita belajar PJJ, itu semuanya serba dadakan. Kita bisa bilang, ini kondisi darurat, maka lakukan yang bisa kita lakukan, evaluasi, rubah lagi. Gitu. Kita akan saling ngerti deh, gurunya juga nyiapin dadakan, orang tua juga kaget dadakan, semua saling mengerti aja deh, gitu, saling bantu. Tapi kalau dari Juli 2020 sampai dengan Desember atau Juni ya, walau alam ya, kita berharap sampai Desember tiba-tiba makin cepat virus COVID hilang gitu ya, atau ditemukan vaksin gitu ya, jadi kita bisa masuk gitu ya. Tapi kalaupun tidak, pilihannya adalah kita belajar di rumah, ini bukan darurat lagi. Ini bukan darurat lagi ini. Ini sudah pilihan kita, dan kita harus memastikan anak-anak kita tidak terbuang waktunya. 6 bulan itu juga waktu loh. 6 bulan itu ada melin, ada jendela kesempatan yang bisa dibangun di anak-anak. Kita nggak bisa sembarangan ini. Kita lagi bicara tentang pendidikan anak-anak kita. Pewaris negeri ini. Itulah Bapak Ibu sebabnya kami mengadakan forum grup diskusi ini. Harapannya, ini adalah salah satu langkah kita pertama untuk memastikan kerjasama komunikasi yang bagus antara pihak lembaga, guru, dan orang tua. 3 unsur yang memegang peranan terbesar dalam pendidikan anak di PJJ besok. Ya. Karena, silakan di slide berikutnya ya Bu Yulia. Nah, karena memang mulai Maret kemarin itu, pengaruh forum terhadap pendidikan itu luar biasa. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Nadiem Anwar Makarim, beliau membuat kebijakan khusus mulai Maret itu. Di mana ujian nasional ditiadakan, kemudian semua belajar dari rumah, kemudian ujian sekolah juga boleh pakai nilai rapot aja, PPDB juga diatur SOP-nya. Jadi corona itu memberi pengaruh yang besar dalam pendidikan. Dan kita sudah menjalannya 3 bulan kemarin, alhamdulillah. Ya selamatlah kita sampai Juni ini ya Bapak Ibu ya, dengan segala kekurangan dan kekhilafan, dengan kelebihan dan kesulitan kita, tapi kita sudah lewat 3 bulan kemarin. Ya. Ya, nah jadi kita di bulan Juli kita harus pastikan bahwa
pendidikan yang kita buat, pendidikan yang kita rancang, itu harus merupakan pendidikan yang maksimal yang kita berikan. Karena kita akan mengalami bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan Bu Yuli di screen berikutnya. Nah, ya. Dan terus terang Bapak Ibu, PPIA sebagai lembaga pendidikan yang menaungi unit dari TK, SD, SMP, bahkan di TK itu ada baby house, kami sudah merancang berbagai macam strategi. Kami sudah merancang perencanaan-perencanaan yang kami buat. Tapi tentu saja ini butuh masukan dari Bapak dan Ibu. Kami butuh tahu bagaimana cara Bapak Ibu memandang ini dan sama nggak tantangannya, sama persepsi nggak dengan kami, hingga tidak menduga-duga, dan kira-kira tantangan itu sama-sama yuk kita cari solusinya. Gitu. Jadi forum grup diskusi ini forum diskusi yang pertama ya Bapak Ibu. Setelah ini nanti kita akan ada pelatihan, ngundang Bu Elisa Kasali ya. Setelah itu nanti kita ada forum grup diskusi yang kedua. Mungkin dengan anak baru sekalian, kita akan sama-sama diskusi lagi tentang hal. Nah, kali ini kita akan diskusi tentang tantangan apa sih yang kita alami selama pembelajaran online di rumah. Kalau mau diringkas sebenarnya ada 5 gitu ya. Dari segi pembelajarannya, metodenya, waktunya, caranya, materinya, dari segi deep impact ke siswanya, dari segi hasil ke siswanya, dari segi manfaat ke siswanya. Nah, deep impact itu artinya itu. Kemanfaatan ke siswa, pengaruh ke siswa, efek ke siswa. Kemudian dari segi fasilitas dan internet, dari segi biaya dan dari segi orang tua. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Nah, saya pengen dong Bapak Ibu ada yang sharing 1 atau 2 orang bisa sharing tentang tantangan pembelajaran online di rumah. Yang lainnya boleh chat, boleh, biar kita bisa berbagi. Karena kalau semua sharing, pesertanya ada berapa ini? Ya, ada 70-an ya. Jadi kalau semua sharing agak sulit kan? Jadi 1 atau 2 yang sharing, kemudian yang lain silakan lewat chat room, saya akan bacakan. Nanti insya Allah akan dituliskan di sini oleh Bu Sri Yuli. Jadi kita akan catat ini. Bu Ida dan tim juga akan mencatat ya masukan-masukannya. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau sharing di sini? Assalamualaikum Ibu. Oh, waalaikumsalam. Silakan Ibu. Boleh kenalkan siapa namanya Bu? Saya Anggi, bundanya Akila Zahra dari kelas biru L. Oh, suaranya agak kecil ya Bu. Bisa lebih keras sedikit Bu? Ya, ya. Oke, ya silakan Bu. Kedengeran, silakan Bu. Saya Anggi dari Bunda Akila dari kelas biru L. Ya. Jadi begini Bu, anak-anak ini kan kalau di rumah memang sih masih diterapkan dengan bangun pagi, mandi, ya, betul. seperti biasa seperti hari-hari sekolah. Tapi kadang kalau misalkan kita untuk memulai pagi itu saya sih selalu membiasakan untuk memulai dengan jurnal pagi atau hafalan ya Bu. Tapi yang namanya anak-anak ya Bu ya, itu susah banget untuk menjaga moodnya biar tetap semangat gitu, tetap jurnal pagi atau tetap untuk hafalan. Itu saya boleh nggak kalau misalkan saya minta tetap diadakan adanya kayak Zoom bareng pagi-pagi biar bareng-bareng sama guru tetap ada hafalan bareng-bareng. Jadi jaga mood anak ya. Kalau biasanya kan anak-anak kalau bareng-bareng sama teman-temannya tuh mau lebih ini ya. Iya Bu. Gitu. Iya. Sama teman-teman yang dia kangenin gitu kayak misalkan ini nggak ada siapa gitu disebutin nama temennya. Itu bisa menjadi motivasi dia untuk
oh ini teman aku ternyata juga kayak gini gitu. Kalau Iya. nah terus saya kan ibu bekerja ya Bu. Tapi kalau sekarang sih memang masih WFH di rumah. Iya. Kalau udah kerja nih ya Bu. Ya nanti kan mudah-mudahan sih nggak setiap hari ya Bu, masih ada waktu, ada jeda gitu, maksudnya sehari masuk sehari enggak gitu, masih bisa bersama anak. Nah itu nanti kalau misalkan saya udah mulai masuk aktifnya di rumah pun udah loyo gitu, udah nggak yang kayak ada saya di rumah. Iya, itu jadi masalah berikutnya. Iya. Kalau misalkan kayak setiap harinya ada kegiatan apa gitu, insya Allah masih bisa diikuti. Iya. Apalagi seperti sekarang masih WFH saya. Gitu aja sih. Oke, terima kasih banyak Bu Anggi. Saya mau bacain dulu nih, sudah chatnya sudah lumayan banyak. Kendala PJJ itu kondisi orang tua yang masih bekerja, kemampuan orang tua dalam mengajar anak-anak, ya. Kemudian saya lihat anak saya sebenarnya mampu dan mau belajar di rumah. Alhamdulillah, kebetulan saya ibu bekerja, jadi biasa saya maksimalkan waktu di luar pekerjaan. Saya dari atas dulu ya. Jadi berbeda di rumah tidak disiplin ya, padahal Ananda anak yang pandai dan cepat belajar ya, perlu waktu untuk membujuknya ya. Kesehatan anak-anak itu jauh lebih utama, sepakat Bu. Kalau masuk sekolah harus mempersiapkan satu petugas khusus ya. Protokol kesehatan harus lebih ekstra, betul banget. Perlu dibuat mekanisme yang efektif cara belajar di rumah yang bisa menarik komunikasi anak dengan guru lebih baik ya, sepakat. Semoga ada mekanisme yang efektif untuk anak-anak, guru, dan orang tua. Oke, subhanallah. Jadi perlu bagi orang tua yang sudah mulai kerja butuh persiapan tersendiri. Iya, harus ada konsep. Kemudian penggunaan gadget atau laptop untuk anak-anak toddler playgroup menimbulkan kekhawatiran kecanduan, terkadang kesulitan untuk mengalihkan. Betul banget Bu. Belum lagi harus mempertimbangkan kesehatan mental orang tua. Iya. Mengingat tidak semua orang tua berada di rumah dalam 5 hari. Ya, betul banget. Kemudian nanti ini akan dicatat ya oleh Bu Lia. Tantangan kesabaran. Karena anak di rumah lebih demanding, ya permintaan lebih banyak, betul banget. Dan anak punya persepsi kalau di rumah berarti libur. Iya. Oke. Anak selalu negosiasi untuk kegiatan, nunda-nunda waktu, cenderung santai. Oke. Tiap hari kalau bisa ada Zoom. Ya, subhanallah. Itu masukan-masukan dari ibu-ibu, bapak-ibu sekalian di Zoom. Ada lagi yang mau satu lagi yang bicara, boleh? Sharing sebelum kita nanti diskusi? Nanti di diskusi Bapak-Ibu akan dipandu dengan para korjen, dengan guru-guru, mungkin akan lebih banyak yang bisa didiskusikan. Satu lagi yang mau sharing? Atau kita, adakah? Kalau mau sharing boleh di-unmute saja, kayaknya bisa unmute sendiri ya. Ada? Tidak? Ada? Enggak ya? Halo Bu. Oh iya, ada. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Najmi, playgroup Lembah. Iya Pak. Ya, kalau saya boleh share, kalau untuk saya, alhamdulillah anak saya kebetulan ada 2 dan dua-duanya di Baitul Mal dan kebetulan umurnya berdekatan, jadi mereka bisa main bersama dan juga di tetangga-tetangga yang klaster kita juga tertutup, teman-temannya banyak. Jadi untuk hal itu, untuk sosialisasi bersama teman-teman, saya tidak begitu khawatir karena mereka tetap bermain bersama. Tetapi mungkin saya minta tolong bantuannya untuk lebih sering tatap muka dengan ibu gurunya, karena di pengalaman saya mereka kadang jauh lebih pay attention ataupun lebih mendengarkan jika ada wejangan-wejangan dari gurunya. Iya betul.
hal ini sangat penting buat anak-anak saya supaya saya juga bisa apa namanya ya, bisa ujangan-ujangan gurunya itu saya bisa jadi apa namanya senjata ketika saya mengajarkan ke mereka gitu. Ketika mereka saya bilang Bu Halimah suruh begini nih, begini. Nah, dia biasanya akan mengingat Bu Halimah. Ya. Terus juga kalau untuk pembelajaran memang saya juga agak concern kepada anak-anak saya karena anak-anak saya saatnya mereka belajar berhitung, belajar mengaji, belajar menulis, belajar semuanya. Alhamdulillah saya juga sampai saat ini saya masih WFH. Saya bisa kasih waktu, tapi makin kesini saya sudah mulai bekerja, jadi saya sudah mulai agak kesulitan. Saya memang mengakalinya, saya menggunakan metode dari YouTube. Dari YouTube, tapi memang screening saya terhadap YouTube-nya saya harus sangat ketat. Saya nggak mau itu bahasa Inggris, saya nggak mau itu gambarnya bukan kartun, itu banyak. Jadi mungkin masukan saya jika memang memungkinkan dari Baitul Mal untuk memberikan materi-materi yang maksudnya dibuat oleh Baitul Mal sendiri. Iya. Sebenarnya karena untuk playgroup kan sebenarnya menurut saya sih agak mudah ya, nggak terlalu rumit. Yang penting mereka bisa mendengarkan ibu guru, bertemu dengan ibu guru, jika memungkinkan juga bersua dengan teman, karena mereka anak saya sempat bilang, ayah saya mau ketemu sama A, tolong teleponin dong ayah, mau ketemu. Nah, itu kangen juga ya dia ya, mereka kangen, tapi mungkin kalau berrame-rame itu kadang-kadang teman-temannya juga kadang ada yang malu, atau kadang komunikasinya kurang jalan. Jadi ya kadang-kadang saya minta izin sama orang tua siswa yang bersangkutan untuk boleh nggak telepon, ini teman saya, anak saya mau ngobrol. Nah, sistem seperti ini jadi bisa tetap menjaga ingatan mereka dengan teman mereka, dengan guru mereka. Itu sih Bu, mungkin masukan dari saya, Bu. Terima kasih banyak ya Pak, terima kasih banyak sharingnya. Iya Bapak Ibu, makin tinggi anak kita level belajarnya, makin mudah pembelajaran PJJ ya Bapak Ibu ya. Mereka, kita kasih tugas, kita suruh eksperimen, kita kasih mereka materi sedikit, kemudian silakan kamu buat, itu gampang banget. Tapi buat anak TK nih, itu akan jadi tantangan. Belum waktunya sebenarnya mereka banyak berinteraksi full dengan gadget sebenarnya. Tapi kalau PJJ nggak pakai gadget ya nggak mungkin kan? Namanya PJJ online. Nah, jadi kita harus kita cari solusi gimana caranya. Dan ini tantangan terbesar. Yang paling tinggi, tantangan tertinggi adalah bagaimana caranya belajar di TK yang bikin anak-anak di usia TK itu adalah usia di mana melin-melin yang ada di otak mereka itu waktunya untuk berkomunikasi dengan melin yang lain, saling berhubungan, menguatkan, sehingga mendapat konsep baru gitu. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau mereka experience langsung, mendalami langsung. Kalau tidak mendalami, hanya banyak bicara, dikasih nasihat, dikasih tahu tentang itu nggak bisa. Nah, jadi tapi tadi menarik tuh, tadi salah satu cerita Bapak tadi tentang telepon temannya. Karena sosialisasi anak juga harus dibangun kan. Boleh juga ya kita bikin program saling telepon. Kamu kalau biasanya boleh pilih main, pilih teman. Sekarang coba pilih teman untuk telepon gitu ya. Seminggu sekali sambil ngelatih mereka bicara gitu ya. Ya jadi ya. Nah, insya Allah kami udah rancang. Dan kami juga tahu Bapak Ibu bahwa untuk di TK yang akan berperan besar adalah orang tua di rumah. Maka konsentrasi kami lebih senang menggunakan gadget, laptop itu dengan orang tua. Maka kita akan adakan kelas parenting insya Allah rutin di TK. Kemudian nanti kita cari jalan bagaimana anak-anak itu bisa komunikasi dengan gurunya, anak-anak bisa komunikasi dengan orang tuanya, dengan temannya. Dan yang paling tantangan yang juga besar menurut saya adalah untuk anak-anak baru yang masuk TK.
baru masuk TK, nggak kenal gurunya, gimana caranya nih? Nah, itu tantangan berikutnya. Tapi ini semua akan jadi tantangan buat kita untuk kita kalahkan dan kita bisa sukseskan, menemukan solusinya gitu. Kita nggak bisa nyerah dengan tantangan itu. Kita harus bisa menundukkan tantangan dan memastikan bahwa pendidikan buat anak kita maksimal. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya mau saya bagi Bapak Ibu dalam 5 kelompok. Kelompok yang bahas tentang tantangan dalam pembelajaran, kemudian apa solusinya, dan saya berharap sampai ke solusi. Tantangan, deep impact ke siswa, pengaruh ke siswa, hasil langsung ke siswa, manfaat ke siswa apa saja tantangannya, dan solusinya apa, fasilitas dan internet, biaya dan orang tua juga sama, apa saja tantangannya, dan solusinya apa. Tiap kelompok nanti akan ditemani oleh satu orang guru ya, Korjen ya, kebetulan akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Ya. Berikutnya Bu Yuli. Nah, ketika nanti Bapak Ibu akan diundang untuk join ke room tertentu. Ketika sudah kumpul, tentukan ketua kelompok yang akan memimpin jalani diskusi. Kemudian notulen nggak usah, karena notulen itu cukup nanti gurunya aja yang nulis. Tapi nanti harus ada yang akan mempresentasikan di kelas besar. Mungkin boleh ketua kelompok atau yang lain, terserah, yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, alhamdulillah udah balik semua ya. Alhamdulillah. Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu di grup diskusi besar, di grup besarnya, di main grupnya. Semoga diskusi tadi Bapak Ibu bisa mengalami diskusi yang menyenangkan dengan guru-guru yang membimbing Bapak Ibu sekalian. Oke, kita akan presentasi ya dari hasil diskusi di tiap grup. Ini grup berapa nih? Bu Rani grup berapa? 1 ya? Bu Rani? Ini punya Bu Rani ya? Bu Rani grup ke berapa, Kak? 2 kalau nggak salah tadi, Bu. Oh, Bu Rani 2. Yang grup 1? Grup 1 siapa? Grup 1 Bu Ida, Bu. Oh, Bu Ida. Bu Rani boleh screen-nya dimatikan dulu? Iya, terima kasih Bu Rani. Oke, Bu Ida. Siapa yang akan mempresentasikan grup 1? Apakah ada yang mau di-share screen? Silakan. Nah, iya. Pencet dulu ya. Bentar Bu Maya. Ya, silakan. Di situ ada share screen. Langsung situ. Ini di mini Sudah ketemu Bu Ida? Ini mengalami kendala. Mungkin ini Bu bisa. Ya. Ya Bu Maya, tadi Bunda Kira yang menjadi ketuanya. Silakan Bunda Kira. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya dan ibu-ibu semua dan ibu guru yang tercinta.
Tadi sempat berdiskusi, kita alhamdulillah banyak dapat masukan dari TKA, playgroup. Yang saya catat, kalau anak-anak TK Ya, Bunda Kiara, silakan. Ya, Bun. Suaranya menghilang ya? Oh, suaranya menghilang ya? Karena lagi sedang di luar sih tadi bicaranya seperti itu. Oh, gitu. Atau Ya, ada yang mau menggantikan? Atau Bu Ida gantiin sampai nanti Bunda itu bisa. Jadi gini, Bu. Bu Ida, saya pakai catatan saya. Oh, ya, udah iya. Silakan. Ya, silakan, Bunda. Keluar deh kayaknya deh. Keluar ya, Pak. Keluar. Ya udah, boleh. Hilang sinyalnya kayaknya. Boleh Bu Ida dibacakan hasil diceritakan tadi ya. Diskusi pembelajaran, hasil dari diskusinya tentang pembelajaran. Katanya sih kalau yang pertama dari bundanya Raufik itu, anak-anak TK itu perlu pembelajaran tentang sensori. Sensori paling tidak minimal diberikan 3 hari sebelum pembelajaran. Nah, itu. Terus yang kedua, pembelajarannya untuk sistem sensori ini berjenjang. Sinyalnya bisa. Sensorinya apa, yang kedua apa, seperti itu Bu Maya dan orang muridnya TK Baitul Mal. Yang ketiga, untuk pelaporannya. Pelaporan bisa diberikan 2-3 kali dengan 2 arah. Jadi antara orang tua dengan guru agar home program yang diberikannya itu berjalan dengan baik gitu. Yang keempat, untuk usia di TK itu sebenarnya intinya sama sih Bu Maya. Orang tua itu menginginkan pembelajarannya itu lebih ke sensorik motorik kasar, halus, dan juga orang tua diberikan tujuan-tujuan dengan kegiatan yang akan diberikan gitu. Ketika kegiatan ini tujuannya untuk apa, terus untuk usia berapa gitu, karena untuk membantu orang tua agar tepat ketika memberikan pijakannya untuk anak-anaknya, seperti itu. Yang selanjutnya, cara mengumpulkan pembelajaran, kalau bisa jangan setiap hari gitu, kalau bisa rapel, karena orang tua banyak kan bekerja Bu Maya. Itu. Terus selanjutnya pembelajaran diintensifkan ke komunikasi antara orang tua dengan guru, karena memang ada beberapa yang kurang intens komunikasinya. Terus yang selanjutnya sama pelaporannya, mintanya lebih fleksibel lagi. Terus untuk kegiatan tasin, menghafal, biasanya orang tua itu mengajarkan kepada anak-anaknya ketika menjelang mau tidur. Sedangkan kalau guru yang mengajarkan biasanya kan di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari gitu. Terus ada juga orang tua yang menanyakan untuk jurnal gitu. Maksudnya jurnal itu orang tua masih banyak yang bingung atau apa hanya digambar saja atau diwarnai saja atau diapakan itu kegiatan jurnalnya, seperti itu. Jadi kita harus memberikan pijakan kepada orang tua tentang kegiatan jurnal. Seperti itu Bu Maya kurang lebihnya tentang pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu, ini luar biasa banget masukan-masukannya. Kelihatan banget Bapak Ibu sudah mengalami. Ya, kelihatan banget Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang sudah mengalami 3 bulan kemarin PJJ, hingga tantangannya yang dibicarakan, kemudian solusi yang diusulkan juga luar biasa. Insya Allah kami catat, dan insya Allah memang kalau kita sama-sama persepsinya bahwa yang pertama, anak-anak kita ini waktu 6 bulan adalah waktu yang bagi mereka kesempatan untuk berkembang itu besar, maka kita harus memanfaatkannya
orang tua dan sekolah akan bekerja sama, guru akan coba bikin program, coba bikin membantu merangkai kegiatan, tapi bagaimanapun juga orang tua yang akan melaksanakan di rumah. Dan orang tua itu beragam, ada yang bekerja, ada yang anaknya banyak, ada yang kegiatannya banyak, gitu ya. Dan itu semua harus kita jadikan tantangan yang bisa kita hadapi solusi sama-sama, agar pembelajaran bisa sukses. Oh iya, Oke, terima kasih banyak. Maya, ya. Maya, maaf satu lagi, tadi masuklah orang tua, kalau Ya. bisa guru, nanti nih ketika tahun ajaran baru, guru yang mengajarnya adalah guru yang lama, bisa nggak Bu Maya? Saya dari playgroup, dia naik TKA, kalau bisa guru itu yang mengajar, karena biar lebih paham. Tapi kalau memang tidak bisa, katanya ada penjajakan dulu untuk bertemu komunikasi dengan orang tua dan anaknya, seperti itu. Iya. Insya Allah masukannya kita tampung. Tapi menarik masukannya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kelompok 1. Kita tepuk tangan dong buat kelompok 1 semuanya. Keren, kelompok 1. Silakan. Bu Maya, Bu Maya, Bu Ida, maaf ya, saya ada masalah dari sinyal nih, jadi saya tadi live tiba-tiba live. Maaf ya Bu Ida, maaf Bu. Ya, terima kasih. Banyak. Itu salah satu tantangan menarik dari belajar di online tuh gitu kan? Iya. Putus nyambung ya Bu. Ya, putus nyambung. Asal di hatinya melekat mah nggak apa-apa lah ya. Iya, oke. Selanjutnya kelompok kedua, silakan. Kelompok Bu Rani ya, kelompok kedua ya. Halo, kelompok kedua. Iya, Bu. Oh iya, silakan kelompok kedua. Bu Rani mungkin bisa tolong dibantu untuk di-share screen-nya, Bu, yang tadi, Bu. Ya, sedang proses, Pak. Bu Rani boleh. Ya, baru kelihatan gambarnya, belum tulisannya. Ya, mungkin sekalian paralel saya coba secara verbal saya informasikan ya Bu ya, sambil menunggu. Silakan Pak, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih untuk tim di kelompok 2 untuk sharing sessionnya tadi. Saya mewakili dari tim akan menyampaikan beberapa poin. Sepertinya sih poin-poinnya ada beberapa yang overlap sama tim yang satu tadi Bu. Jadi seperti ya, nggak apa-apa. Penguatan namanya. Secara pelaporan, kemudian juga alat-alat yang digunakan supaya bisa dibantu dari dari Baitul Mal, entah itu diberikan atau dipinjamkan, karena untuk anak-anak kelas kita untuk playgroup dan TK ini kan membutuhkan tools, sedangkan tools ini nggak semuanya kita punya. Apakah itu bisa dipinjamkan atau diberikan oleh Baitul Mal, itu mungkin jadi bahan pertimbangan. Kemudian nah ini screen-nya sudah ada. Jadi memang di ininya temanya adalah deep impact terhadap anak-anak. Jadi seperti yang bisa dilihat di screen, ada mood anak-anak yang sering berubah. Seperti contoh anak saya kalau di videoin malah nggak benar Bu. Kalau di videoin nanti dia malah banyak tingkahnya, jadi yang aneh-aneh. Senang itu kayaknya dia. Senang banget dia. Oke, terus Pak. Kemudian juga mengenai storage, ada storage isu di kami karena mungkin keterbatasan dari equipment yang kita punya. Misalnya itu dikirim via WhatsApp ataupun yang lainnya yang memakan storage, itu memberatkan di kita. Jadi memang tadi di kita sempat diskusi, mungkin ini saat yang bagus buat Baitul Mal jadi YouTuber nih Bu. Lumayan kan jadi. Iya, benar Pak. Saya pengen subscribe-nya banyak. Iya, benar. Jadi investasi juga di Baitul Mal untuk masa-masa mendatang. Dan itu akan dibintangi langsung oleh guru-guru. Jadi anak-anak jadi lebih bersemangat nontonnya. Iya. Dan mungkin bisa dilakukan juga di ruang kelas yang mungkin secara pencahayaan dan situasi dan kondisinya mengingatkan anak-anak dengan kondisi kelasnya. Dan ini
saya yakin nggak hanya akan di subscribe oleh Baitul Mal. Saya yakin kalau memang ini bagus, ini bisa jadi worldwide. Contohnya misalnya kayak anak saya sekarang banyak nonton yang dari UFIT TV, Kak Erlan itu mengaji di sana dan bercerita di sana. Itu bagus. Jadi akan lebih bagus lagi kalau misalnya dari Baitul Mal yang akan mempublish itu. Oke, menarik idenya. Ada buku aktivitas anak. Oh iya. Membantu gurunya juga nanti misalnya kita harus kumpulkan dalam sebulan atau 2 bulan, jadi Bu Guru jadi bisa lebih melihat secara lebih komprehensif gitu Bu. Karena jujur kita kalau laporan harian suka nggak kepegang Bu. Karena saya juga di rumah bekerja, kemudian juga istri juga bekerja, malah istri udah ke kantor, saya kadang-kadang ke kantor. Nah ini kalau laporan-laporan yang bentuknya bikin prakarya atau yang lain itu mau nggak mau saya harus kerjakan Sabtu atau Minggu. Iya. Oke. Terus ada juga tadi masukan dari tim kita bahwa sosialisasi anak nih yang sangat terbatas. Mungkin secara keterbatasan lingkungan ada temennya hanya kakaknya yang secara umur jauh. Kakaknya belum tentu mau main sama temennya. Nah ini mungkin yang jujur kita juga belum bisa dapat solusinya. Apakah boleh ketemu 1 orang 2 orang, saya juga nggak tahu maksudnya. Social distance gitu ya? Ya betul. Apakah 2 keluarga gitu ya, 2 anak doang gitu ya? Ya betul. Apakah boleh seperti itu untuk berkunjung? Ya, walau alam. Kita lihat. Itu mungkin nanti itu pertimbangan. Tapi mungkin saat ini yang bisa yang jarak dekat mungkin melihat video sekolahnya juga mungkin anak saya juga seneng. Apalagi ini anak saya ada yang mau masuk playgroup Bu, udah nanyain seragamnya, udah nanyain kapan sekolah. Nah ini kan saya juga harus terus juga ada secara deep impact sih dari tim kita, dari sisi kemandirian dan yang lain-lain itu yang dan kita sebenarnya berusaha Bu, di rumah kita berusaha, tetapi kadang anak-anak ini jauh lebih mendengarkan gurunya daripada orang tuanya. Kalau sama orang tuanya mereka akan banyak cari perhatiannya daripada mempraktekannya. Jadi mohon bantuannya untuk dikonsider mengenai Zoom meeting ini untuk tatap muka dengan guru itu mungkin lebih sering, atau mungkin juga supaya lebih kondusif pesertanya itu disedikitkan. Karena saya juga pernah pengalaman untuk misalnya untuk sekaligus 10 anak, kalau 10 anak ini ngomong semua itu nggak kondusif karena mereka akan bersaut-sautan. Kalau terlalu sedikit takutnya nanti terlalu private dan memakan waktu dari gurunya, jadi mungkin bisa pertimbangkan beberapa anak dalam satu waktu, kemudian di rolling supaya teman-temannya itu gantian. Ya. Terus juga ada yang itu juga mungkin bisa jadi sarana buat teman-teman yang suka bercerita. Tadi ada ibu yang bilang bahwa anaknya suka bercerita. Jadi kalau misalnya di rumah nggak ada temennya, dia kan kasihan mau cerita sama siapa gitu. Jadi kalau ada session seperti ini akan lebih baik supaya dia bisa menyalurkan hobi berceritanya. Oke. Secara garis besar itu sih Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Makin banyak lagi solusi-solusi, usulan-usulan, ide-ide yang mungkin ide ini harus kami sesuaikan nanti ya, tapi harus kami satukan dengan yang lain, harus kami hubungkan dengan strategi yang lain. Tapi ide-ide ini jadi dasar. Insyaallah tadi juga ada tulisan tuh ya, bisa nggak ada pertemuan saya sekali seberapalah dengan temennya, atau tadi main ke rumah teman gitu, tapi nanti bisa kita rancang, karena sosialisasi anak juga penting ya. Kebanyakan kita ya kalau udah di rumah ya ngizinin keluarnya juga berat kan gitu. Iya betul. Oke, terima kasih kelompok kedua. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Subhanallah, terima kasih, luar biasa. Silahkan kelompok ketiga. Kelompok ketiga siapa? Bu Entri. Bu Entri, silahkan Bu Entri. Ya, bentar. Ini ya. Klik dulu.
Alhamdulillah. Iya, dipersilakan kelompok 3 dengan Ayah Furkon. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Maya, Bapak dan Ibu semua, kami kelompok 3 ini dapat tugas untuk mendiskusikan terkait dengan PJJ ini dari aspek fasilitas dan internet. Nah, ketika kita berbicara tentang fasilitas dan internet ini, ada beberapa hal yang tadi kami diskusikan dan beberapa hasilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ini adalah ketika kita PJJ, ya mau nggak mau tetap kita harus bersinggungan dengan yang namanya gadget, harus bersinggungan dengan yang namanya laptop, dan internet juga pasti harus ada. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan nih Bapak dan Ibu. Ketika misalkan ayah dan bunda ini kebetulan sama-sama bekerja misalkan, artinya penggunaan gadget ini sebisa mungkin harus bisa diatur. Nah, mungkin bagi beberapa ayah bunda mungkin ada juga mungkin tantangan yang lain nih, selain misalkan ayah dan bunda bekerja, bisa jadi anak-anaknya ini lebih dari satu, mungkin ada yang 2, ada yang 3 yang mungkin di Baitul Mal semua, dan semuanya harus memanfaatkan peralatan tersebut. Artinya ya mau nggak mau harus bisa diatur, harus ada jadwal yang mungkin bisa dipersiapkan baik dari pihak sekolah maupun dari orang tua. Artinya nanti bisa menyesuaikan dengan jadwal-jadwal yang sudah disusun. Nah, begitu juga dengan penggunaan gadget ini, Bapak dan Ibu. Kami ada semacam pemikiran seperti ini juga. Ketika ada anak playgroup atau anak toddler seperti ini yang mau nggak mau memang harus bersinggungan dengan gadget, ini menjadi perhatian juga ketika anak-anak ini harus atau anak-anak ini nantinya menjadi kecanduan. Artinya mau nggak mau ya harus dikurangi lah, harus diatur lah ya. Tadi saya lupa ayah siapa tadi yang sempat memberikan solusi juga. Artinya ini dengan bahasan kelompok 1, kelompok 2 mungkin ada juga yang 1-2 yang bersinggungan. Artinya nanti kita bisa arahkan dengan kegiatan lain atau mengalihkan kegiatan lain. Tapi memang juga ada keterbatasan juga. Ketika di sekolahan mungkin di sentra-sentra itu bagus sekali. Misalkan di baloknya bagus-bagus, gede-gede gitu kan. Tapi ketika di rumah mungkin nggak semuanya ada. Ada juga mungkin cuman Lego. Itu pun mungkin Legonya yang nggak sebagus juga di sekolahan. Seperti itu. Artinya Bapak dan Ibu pun juga harus bisa memanfaatkan media yang ada di rumah ini untuk sebagai media pembelajaran anak. Nah, ini juga nanti mohon Bu, nanti dari sekolah bisa membuatkan semacam entah tutorial atau mungkin kalau misalnya kita belajar itu ada semacam silabus lah Bu, tujuannya apa, bahan yang dibutuhkan apa, sehingga nanti ketika bahan ini tidak ketemu, nanti bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah, tetapi tidak melupakan tujuan utama dari pembelajaran kondisi yang ada sekarang. Ya. Nah, terus ada juga ini ada apa lagi? Membuat kesepakatan ya Ayah untuk mengatur jadwal saat ayah dan bunda mendampingi ya. Ketika mendampingi Ananda. Ya. Nah, ada juga terkait dengan ini nih Bu, yang fasilitas internet. Beberapa alhamdulillah untuk internet tidak mengalami kendala yang berarti. Ada juga yang berlangganan internet, tapi mungkin ada juga yang beberapa ini internet harus kondisi keterbatasan Bu, mungkin sinyalnya kurang bagus atau hal-hal lain yang membatasi kegiatan PJJ ini. Nah, artinya pun juga harus bisa disiasati juga Bu, dengan salah satunya itu dengan tadi yang semacam silabus lah, entah itu mingguan atau bulanan yang bisa dipersiapkan dari sekolah dan juga nanti bisa ditindaklanjuti oleh orang tua di rumah. Ya. Mungkin udah semua ini Bu yang gimana Bu? Ada yang belum? Tadi yang kendala
Kendala yang ketika kendala ayah dan bunda sudah kantor, atau misalkan laptop ada 2 misalkan, tetapi kondisinya adalah ternyata yang satu dibawa kerja, yang di rumah kebetulan ini yang pakai ada banyak, karena mungkin ada 2 anak atau 3 anak yang kebetulan bersekolah. Keempat, kelompok keempat. keempat Bu Maya. Ya, kelompok keempat siapa kelompok Saya keempat? harus keluar nih Bu. Bu Husna Bu. Enggak. Oh, Bu Husna, silakan Bu Husna. Ya, saya buka dulu ya. Ya, Ayah silakan yang akan mensosialisasikan dari kelompok 4. Ya, terima kasih Bu Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maya, Bapak Ibu pengajar, dan ayah bunda siswa Baitul Mal sekalian. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada kami. Di sini kami dari kelompok 4 tadi membahas terkait dengan pembiayaan selama masa pandemi ini. Jadi ada beberapa isu yang tadi disampaikan oleh ayah dan bunda dari para siswa dari Baitul Mal. Saya akan sampaikan beberapa isu dimaksud. Yang pertama adalah terkait dengan karena kebetulan untuk yang di bawah playgroup maupun TK ini kan ada extended ya, ada daycare. Tadi ada yang menyampaikan bahwa selama ini untuk daycare kan tetap bayar, cuman permasalahannya adalah selama ini tidak ada manfaat ya yang diterima oleh orang tua selaku peserta dari daycare dimaksud, sehingga harapannya ke depan orang tua sih tidak mempermasalahkan seandainya memang masih ada pembiayaan dimaksud, selama ada kegiatan ataupun mungkin wujud semacam imbal hasil yang diberikan dari pihak daycare kepada orang tua ataupun peserta daycare dimaksud. Jadi semacam ada akuntabilitasnya lah untuk apa sebenarnya anggaran ini, kenapa masih dibayarkan seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait dengan SPP, kami tadi menyampaikan bahwa perlu dipertimbangkan, yayasan perlu mempertimbangkan adanya pengenaan biaya fix ataupun variabel. Jadi nantinya penghitungan uang SPP itu didasarkan pada mungkin didasarkan pada biaya fix cost yang dikeluarkan oleh yayasan. Jadi contoh fix cost kan bisa biaya gaji, kemudian biaya lain-lain yang timbul akibat dari keberadaan sekolah gitu kan, karena nggak hanya biaya gaji guru saja yang muncul dari pelaksanaan sekolah gitu kan. Ada biaya-biaya lain yang mungkin itu perlu dibebankan. Namun di sini ada beberapa biaya variabel yang mungkin karena tidak adanya kegiatan belajar mengajar secara langsung, maka biaya-biaya tersebut dapat dialihkan ataupun dapat mungkin dikurangi untuk sifatnya membantu yayasan kepada orang tua yang mungkin terdampak gitu kan, ataupun sebaliknya itu. Variabel cost ini tadi teman-teman sampaikan contohnya adalah biaya studi keluar sekolah gitu kan, seperti karya wisata dan sebagainya seperti itu. Kemudian dari biaya-biaya dimaksud bisa juga dialihkan untuk membeli perlengkapan yang mungkin dibutuhkan. Tadi kan disampaikan bahwa mungkin dalam kegiatan belajar mengajar itu dibutuhkan alat-alat belajar mengajar yang sifatnya harusnya sama gitu seluruh siswa. Nah ini kan agak susah nih kalau misal orang tua siswa itu diminta untuk mengadakan perlengkapan semacam itu gitu. Nah ini bisa menjadi sekolah bisa melakukan pengadaan alat-alat semacam itu, kemudian orang tua
melakukan pembiayaan atas pengadaan alat-alat seperti itu, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah dapat terlaksana oleh orang tua tanpa harus meragukan bahwa setiap orang tua punya nggak nih alat-alat ini gitu. Karena kalau semisal orang tua dituntut untuk bisa menyediakan, nah ini yang kadang orang tua mungkin karena waktunya juga gitu kan, yang tidak bisa untuk mengadakan perlengkapan dimaksud. Kemudian terkait dengan uang pulsa selama ini terima kasih dari Baitul Mal sudah sangat membantu orang tua yang mungkin terdampak ya. Jadi uang pulsa ini cukup membantu untuk beberapa orang tua gitu kan, dan mungkin kedepannya perlu dilanjutkan kembali untuk program semacam ini. Seperti itu sih kurang lebih tadi dari kelompok 4. Ya, terima kasih banyak Pak, subhanallah ya, detail banget. Ini baru grup FGD yang paling detail nih di biaya, yang lainnya ketika bahas biaya bahas pembelajaran juga gitu, bahas yang lain juga. Ini subhanallah. Ya, terima kasih banyak grup 4 yang sudah mendiskusikan tentang biaya ini. Ya, terima kasih Pak. Insya Allah kami sudah merencanakan segala sesuatunya ya, sekali lagi, dan rencana kami ini akan kami sosialisasikan juga kepada orang tua. Tapi karena masih terus digodok, FGD ini adalah salah satu cara kami untuk memastikan bahwa apa yang kami rancang itu sesuai dengan cara pandang dengan orang tua gitu. Karena itu, mulai tahun untuk baby, toddler 1, toddler 2, mulai tahun ajaran baru besok, kelihatannya kami tidak akan buka dulu ya sama extended ya. Karena resikonya besar banget. Nggak mungkin kan ada physical distance itu untuk anak baby ya. Mereka masuk tapi pengasuhnya nggak mau deket-deket gitu. Itu nggak mungkin banget. Jadi kelihatannya untuk 1 tahun ke depan, extended, baby, dan toddler itu tidak akan kami buka dulu gitu. Ini ada beberapa murid baru yang masuk ke toddler 1, toddler 2, kami akan hubungi dan akan kami kembalikan gitu, atau kalau mau tidak dikembalikan untuk tahun depan masuk gitu, itu juga boleh gitu. Jadi extended sudah kami hapus. Sampai saat ini biaya yang dibebankan ke baby dan toddler itu kalau saya tidak salah itu adalah biaya SPP, sedangkan extended memang sudah dihapuskan, tapi nanti saya cek ulang ya di keuangan ya. Jadi insya Allah memang kondisi seperti ini membuat program baby, program toddler, dan program extended tidak bisa kami lakukan. Tapi tadi usulannya menarik banget tentang bisa jadi guru itu kita minta untuk menyusun kegiatan selama 1 bulan, 2 bulan, kemudian sudah merancang media apa yang diperlukan, hingga nanti pihak sekolah bisa siapkan, orang tua tinggal ambil gitu. Karena kalau orang tua juga harus nyari perangkat-perangkatnya, detail-detailnya itu agak repot banget gitu. Tapi udah tahu, oh sepekan ini belajarnya ini sama ini, yang dipakai media ini sama ini gitu. Itu memang sedang kami rancang gitu ya. Nanti insya Allah lah, semoga doakan ya guru-guru ini sehat, bisa merancang dengan detail, karena ini sesuatu yang abstrak ya Bapak Ibu ya. Maksud saya COVID itu saja abstrak, benar nggak sih ada setiap hari 1.000, sudah 1.000 nih yang ini, tapi yang mana sih yang kena gitu, kayaknya jauh gitu. Diperlukan orang yang punya kemampuan abstrak yang tinggi untuk meyakini COVID itu ada, tapi nggak panik gitu. Itu, dan kemudian orang yang tingkat tinggi abstrak yang berpikir abstrak bagus ini juga harus merancang kegiatan dan detailnya gitu. Dan insya Allah kami sudah merancang bahwa lesson plan itu akan kami berikan selama per 2 pekan gitu. Nanti kami akan terangkan pada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang akan melaksanakan, tujuannya apa, targetnya apa gitu, kegiatannya apa. Nanti Bapak Ibu melaksanakan 1 minggu sekali, kita bisa WA, evaluasi lewat WA. Ya, rancangan banyak, tapi masukan dari Bapak Ibu ini akan jadi bagian pelengkap rancangan dan strategi kami, insya Allah. Ya, terima kasih. Tadi soal biaya juga sudah kami tangkap, bagaimana biaya itu harus transparan, yang memang tidak dikeluarkan atau memang yang dikeluarkan. Pada dasarnya saya
memberikan apresiasi yang tinggi bahwa orang tua percaya dan yakin bahwa kita juga akan memberikan itu yang transparan. Oke, sekarang kelompok kelima yang terakhir. Silakan kelompoknya Bu Nina kah? Yang belum Iya, atau betul Bu Nina? Maya. Betul Ya, Bu Maya. silakan Bu Nina, Ya. silakan. Nanti akan disampaikan oleh Bunda Omar ya Bu. Ya, Oke, saya share dulu ya. silakan. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kesempatannya dari pihak Baitul Mal buat kami memfasilitasi kami orang tua murid semua untuk ikut terlibat gitu ya dalam program pembelajaran dan komunikasi selanjutnya antara orang tua dan sekolah, pihak sekolah. Di kelompok 5 ini kami mewakili untuk kendala tentang orang tua. Nah, sebetulnya sih dari semua kelompok juga pasti akan terkait, gitu. Jadi hanya beberapa mungkin yang penegasan saja dari kelompok kami. Nah, kendala yang dialami oleh orang tua biasanya adalah memastikan ke anak-anak gitu ya, maksudnya bahwa anak-anak kan merasa sekarang di rumah terus gitu, jadi mereka tuh tahunya tuh libur gitu, bukan sekolah gitu. Nah, ini yang membuat orang tua kan bagaimana harus motivasi ya Bu Maya bahwa menjelaskan bahwa ini itu sebenarnya kita belajar dari jauh loh, bukan libur gitu kan. Nah, ini kendalanya itu. Terus kemudian kedua juga bagaimana orang tua juga keterbatasan dari orang tua untuk menjelaskan ke anak. Terus materinya setiap anak itu kan setiap tingkatan itu pasti kan berbeda, dia harusnya bisa apa, harus bisa apa, itu kan juga berbeda-beda gitu ya. Dan itu keterbatasan orang tua untuk mengetahui materi apa. Nah, kalau tadi dari kelompok kami gitu yang dibahas itu adalah bagaimana sebaiknya kalau misalnya itu setiap hari atau seminggu ada berapa kali ada pembelajaran yang via Zoom atau video melalui guru kelas ataupun guru sentra itu berupa materi. Jadi bukan hanya ngobrol, bukan hanya menyapa. Jadi setiap hari mungkin misalnya dengan membaca doa bersama-sama gitu ya, atau seminggu 2 kali atau berapa, tapi videonya itu ada gitu ya, misalnya pembacaan doa, kemudian pembacaan hadis bersama-sama, kemudian atau bisa juga materinya itu di Zoom, bisa misalnya kalau misalnya di sentra balok ya guru-guru mungkin ada yang memperhatikan tentang nih baloknya kita lagi balok apa atau bentuk apa gitu, jadi lebih interaktif gitu anak-anak. Karena kalau misalnya hanya sekedar nonton mungkin video atau YouTube sesekali sih nggak apa-apa, tapi anak-anak itu perlu interaktif tetap dalam seminggu itu tetap harus ada interaksi antara orang tua dan guru dan teman-teman yang lain gitu. Kalau sekarang karena jarang berinteraksi, anak-anak kalau disuruh nge-Zoom jadi malu-malu gitu sama temannya. Tapi kalau misalnya nanti apakah materi mendongeng, guru mendongeng, kemudian anak-anak mendengarkan di Zoom, nanti ditanya bagaimana isinya dongengnya atau seperti apa, itu kan lebih interaktif ya Bu ya. Terus kemudian tadi mungkin dari satu kelas itu tidak hanya guru kelasnya saja, bisa bergantian dengan guru sentra lainnya gitu kan. Apakah membuat apa, misalnya disiapkan besok kita tolong siapkan ya misalnya kertas origami atau kertas apa. Nah, nanti di situ sama-sama membuatnya dipraktekkan oleh gurunya, anak-anak di Zoom juga mereka sama-sama membuat gitu. Jadi dengan melihat contoh gurunya membuat langsungnya sederhana aja mungkin seperti itu. Jadi sebenarnya intinya sih orang tua lebih karena pendampingan oleh orang tua tidak terlalu banyak, karena orang tua kalau misalnya anak-anak kalau dengerin orang tua ngomong kadang-kadang kan suka begitu ya Bu, ntar apa, tapi kalau sama gurunya bisa lebih didengar betul. Gitu. Terus hafalan setiap hari hafalan gitu kan. Jadi kalau misalnya sama-sama mereka kan semangat tuh baca doa sama-sama, baca hafalan sama-sama misalnya itu. Nah, itu diatur aja sih Bu, bisa via Zoom, bisa nanti dikirim videonya, video materi pembelajaran dari guru, atau bisa juga dengan via YouTube, atau bisa juga nanti seperti tadi ya video WhatsApp kan ada beberapa, bisa maksimal 4 atau 5. Nah, itu bisa digunakan mungkin jadi bergantian dengan guru sentra, dengan guru wali kelas, mungkin seperti itu. Jadi di sini supaya anak-anak tuh bisa berinteraksi dengan guru dan temannya, tapi juga tetap materi yang disampaikan oleh sekolah itu bisa sampai juga gitu buat anak-anak dan orang tua itu tahu. Dan untuk kegiatan Zoom itu minta di awal
mungkin di awal minggu di start dulu, karena ini kendala buat bapak yang bekerja, biar dia punya, katanya bisa tukeran. Kalau misalnya Zoom-nya misalnya hari Rabu, dia bisa tukeran kerjanya mungkin sama temannya atau sama istrinya, supaya menyiapkan waktu Zoom di hari Rabu itu. Jadi dari awal minggu sudah tahu nih, minggu ini tuh hari apa aja sih disepakati untuk Zoom-nya. Gitu. Mungkin itu sih Bu, sebagian besar bersama sama orang tua yang lain. Mungkin ada dari kelompok 5 orang tua yang mau menambahkan, mungkin silakan dari Bunda Nizam, mungkin ada yang mau menambah, atau bunda-bunda yang lain, Bapak Ibu, monggo silakan. Iya. Sepertinya sudah ya Bunda. Sudah Omar. ya, cukup ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Omar. Sudah semuanya tersampaikan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, luar biasa, kelompok 5 keren. Ya, sistematis banget dan bisa menceritakan apa yang dialami oleh kita semua. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan, ternyata PJJ ini, pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya kan memang tidak cocok buat anak usia TK ke bawah ya, nggak cocok. Tetapi kita sekarang udah nggak bisa bilang bahwa nggak cocok, karena ternyata di awal tadi orang tua pun mengatakan kalau disuruh masuk pun khawatir. Jadi cocok nggak cocok, ini adalah jalan yang harus kita tempuh sama-sama gitu. Nah, dan kita juga menyadari tantangan PJJ itu bagaimana orang tua ada yang bekerja, ada yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja pun aktivitasnya sangat banyak. Ya, yang semuanya bekerja pun akan ada kesulitan bagaimana mengajar anaknya di PJJ. Kemudian orang tua ada yang punya anak 1, 2, atau bahkan lebih dari 3. Dan semuanya PJJ pula, di rumah yang sama pula, gitu. Di level yang berbeda. Ya. Dari kuesioner yang di-share kemarin, dari 1.100 murid Baitul Mal, ada 756 orang tua. Kemudian rata-rata orang tua itu yang punya hampir 25% itu punya anak 2 di Baitul Mal. Di situ 30%-nya punya anak 3. 4 banyak lagi gitu. Yang paling banyak tuh 3 sama 4. Kemudian yang 5 ada 1 orang. Kemarin kakaknya lulus, sekarang adanya masuk sekolah playgroup katanya. Jadi tetap 5 katanya begitu. Oh, luar biasa banget kemarin tuh di SMP, di SMP di SMP TK. Ternyata luar biasa sekali. Itu yang harus jadi sesuatu yang akan jadi perhatian. Nggak bisa kita tutup mata. Itu terserah orang tua aja. Orang tua mau bagaimana terserah. Kita nggak bisa begitu gitu. Karena kita kepengen semua orang tua di jenis bagaimanapun orang tua, kondisi orang tua apapun, anaknya tetap bisa belajar dengan baik. Belum lagi kalau kita bicara fasilitas. Yang punya HP dan laptop yang terbatas, anak yang mau belajar banyak, plus orang tua yang mau kerja, gitu. Belum lagi kalau bicara, itu saya tidak bicara tentang pembelajaran dan impact-nya terhadap siswa ya. Nah, jadi masukan dari Bapak Ibu akan membuat kami lebih aware terhadap merancang strategi. Walaupun bisa nggak sih ya Baitul Mal itu dibuat pembukaan semua sama, TK, SD, SMP, tapi anak TK-nya itu siapa tuh yang buka? Guru siapa tuh gitu. Kan enaknya gitu tuh ya. Pembukaan belajar di rumah, baik itu menjadi di rumah anaknya beradik 4 orang juga semua Baitul Mal kebuka semua gitu. Tapi yang anak TK-nya itu siapa gitu, nggak kenal gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu tetap jadi pikiran kita gitu. Nah, usulan dari Bapak Ibu luar biasa tadi. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya, atas masukannya, atas partisipasinya. Kami merasakan sekali aura positif dari Bapak Ibu sekalian, dan ini akan jadi sinergi yang bagus. Setahun ke depan, semoga jangan setahun deh, 6 bulan ke depan, jangan 6 bulan deh, 3 bulan ke depan. Makin cepat makin bagus kalau virus coronanya hilang ya. Tadi syaratnya 4-4-nya siap ya, sarana siap, guru siap, orang tua siap, anak siap. Kalau salah satu ada yang nggak siap,
kita nggak akan kopdar. Resikonya terlalu besar untuk menjadi sekolah menjadi sarana, menjadi wasilah tersebarnya virus ini. Kita berharap empat-empatnya siap, corona menghilang dan Allah mengizinkan, kita nggak lama kita akan segera bertemu di kopdar. Tapi kalaupun tidak, maka PJJ ini akan jadi salah satu pilihan kita untuk mendidik anak-anak kita. Yang anaknya 4, anaknya 3, yang levelnya banyak, yang bekerja, yang tidak bekerja, itu kondisinya, itu tantangannya, dan harus kita hadapi. Karena anak kita, terutama yang TK nih, kalau yang SMP bisa dipesan aja kali, kita bisa kerja di luar, dia di kamar ngerjain. Tapi yang TK nih, mau tidak mau bapak ibunya harus mendampingi di rumah. Atau kalau tidak ada bapak ibunya, harus ada orang yang mendampingi di rumah yang bisa bantu dia belajar. Oke. Insya Allah kita akan ketemu lagi di FGD yang kedua, insya Allah di awal Juli. FGD-nya lebih ke arah menyusun program yang berkaitan dengan pembelajaran di TK. Nanti kita dapat materi dulu dari Bu Elisa Kasali, insya Allah. Beliau punya TK Kutilang, beliau mengelola rumah perubahan, rumah peradaban ya. Ya, jadi insya Allah akan ada materi dulu. Kita akan diberikan ilmu dulu, nanti di FGD kedua kita akan diskusi lagi. Lebih detail lagi. Dengan model grup diskusi lagi. Insya Allah. Dengan anak baru sekalian. Jadi insya Allah komunikasi seperti ini akan sering kita tingkatkan, karena anak sangat tergantung dari kualitas kerjasama sekolah dan rumah. Sekolah dan rumah komunikasinya bagus, saling percayanya bagus, auranya bagus, insya Allah akan memberikan hasil yang maksimal ya untuk anak-anak kita. Oke Bapak Ibu, saya mau masuk ke sesi yang terakhir, closer dan mission. Closernya boleh dong sebelum saya kembalikan kepada MC, Bapak Ibu menuliskan insight-nya. Apa pendapatnya, apa perasaannya tentang FGD ini? Boleh ditulis di chat room, biar kita sama-sama menjadi bahan evaluasi. Oh, dan nanti juga ada questionnaire ya, di kelas akan di-share, tolong diisi ya. Ini insya Allah akan jadi masukan buat kita semua, seperti apa kualitas FGD yang kita laksanakan. Oke, silakan yang mau mulai di chat room, insight-nya tuh. Ya, tuh insight-nya, closer dan mission-nya. Memberikan insight di chat room. Jazakumullah ya, dari From Malik Merah. Buat Ibu Guru dan seluruh staf BM. Insya Allah kita sama-sama memberikan terbaik buat Ananda. Ya, amin. Insya Allah. Ya, silakan yang lain ditunggu. Ini ada banyak ya. Insya Allah tadi masukan-masukan di chat room ya. 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 Silakan, masih ditunggu. Oke, terima kasih. Sudah mulai ada insight-nya, perasaannya. FGD sangat penting, mungkin bisa lebih baik lagi. Amin. Lebih keterbukaan antara sekolah dan rumah. Good idea. Terima kasih banyak. Terima kasih atas sharing-nya. Sama-sama. Menjembatani komunikasi antara sekolah, orang tua, dan mencari keluar untuk tantangan PJJ. Ya, sepakat banget. Terima kasih. Sepakat banget. Ya, ada lagi yang mau menuliskan? Di chat room, silakan. Bagus, terima kasih untuk sharing. Terima kasih untuk semuanya, sama-sama bermanfaat. Lega karena sekolah punya visi yang sama. Iya, kita nggak akan tahu bahwa kita sebenarnya serupa ya, kalau kita nggak pernah bicara. Terima kasih, alhamdulillah. Saya juga senang. Sarana komunikasi yang telah diberikan, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah, ininya positif semua. Sangat bermanfaat, telah memfasilitasi orang tua. Terima kasih banyak, insya Allah. Ya, insya Allah, kita sama-sama doa ya, Bapak Ibu, kami juga bisa jadi pendidik yang baik. Kami juga orang tua sebenarnya semuanya. Jadi kita semua bisa jadi pendidik yang baik untuk anak-anak kita. Subhanallah, udah banyak banget. Oke, terima kasih banyak. Auranya membuat, responnya membuat kami bersemangat untuk terus mengadakan parenting dan FGD. Mungkin kita akan parenting banyak lewat ini ya, lewat Zoom, dan kita akan undang pemateri-pemateri handal lainnya, insya Allah
nanti Bapak guru-guru juga akan jadi pemateri insya Allah. Jadi insya Allah semuanya kita akan sering ketemu di PJJ ini. Ini salah satu hikmah PJJ bagi kita ya. Terima kasih ya Bapak Ibu atas responnya, atas partisipasinya, atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang dari kami dalam pelaksanaannya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada MC, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.